Halo sahabat PFN, bertemu lagi di episode terbaru podcast Cerita di Balik Layar bersama saya Raka Kakak Praditya yang tentunya akan berbincang-bincang dengan narasumber-narasumber yang punya cerita-cerita seru, terutama di bidang audiovisual sih. Dan pada kesempatan ini saya ditemani oleh laki-laki yang cukup punya banyak pekerjaan, sulit banget nih ngajak podcast orang ini, satu ini susah banget sebenarnya. Jadi saya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan saya pada kali ini. Boleh minta tepuk tangan untuk Mas Ihsan. Mas Ihsan, apa Halo. kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Raka kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini kita sudah menjelang sore ya. Anda ini pagi tadi sibuk sekali ya sepertinya ya. Baru kembali dia siang tadi lah, makanya baru saya bisa syuting nih. Iya, tadi tiba-tiba diculik ini. Sama seperti Mbak Helda kemarin ya, saya culik. Iya. Mas Ihsan boleh mungkin perkenalan dulu Mas ke teman-teman semua. Nama saya Ihsan Khairdiansyah, biasa dipanggil Ihsan. Sekarang saya di PFN menjabat sebagai Manager of Corporate Communications dan juga sekaligus merangkap di Commercial Group 1, di mana Group 1 ini PIC untuk penjualan B2B dengan BUMN. Waduh, agak berat ya, dua ya, PLT Manager Manager Corporate Communication Manager ya. Korkom. PLT Manager Korkom dan tadi Di Grup 1. Grup 1. Iya. Kerjaannya sehari-hari ngapain Mas? Banyak banget, kalau di list mungkin cukup panjang, tapi overall lebih ke ensure bahwa PFN itu secara eksternal bisa nge-fulfill secara komunikasi dan juga secara bisnis. Terlihat sangat berat ya guys ya sebenarnya job desk dari Mas Ihsan ini. Cuman Mas masuk PFN 2020. 20. Iya, pas pandemi baru beberapa bulan saya bergabung ke PFN. Bergabung di PFN 2020. Nah, sorry Mas, aku tarik dulu ke belakang. Mas Ihsan lulusan? Hubungan internasional dari Brawijaya. Segeng dengan Mbak Helda Iya. ya. Oh iya, benar kemarin Mbak Helda bilang bahwa diajak sama salah satu temannya untuk masuk PFN. Ini Mas Ihsan. Ini Iya. sosoknya mungkin kalau teman-teman jadi nggak bingung ya. Dan bukan cuma Mbak Helda, ada Mbak Nisa juga yang dari HI Brawijaya di PFN. Oh, Korkomnya PFN ya. Oh, emang mengajak teman-temannya di sini sebenarnya untuk bermain di PFN. Ya. Oke. Brawijaya hubungan internasional, lalu sekarang megang 2 jabatan. Relate nggak sih Mas dengan ilmunya waktu pas dulu hingga sekarang? Hubungan internasional tuh bisa dibilang kayak ilmu yang jack of the trades, jack of all trades. Jadi sapu jagat, semua hal yang kayak berhubungan dengan eksternal itu udah bisa dibahas di hubungan internasional. Jadi sangat applicable banget di pekerjaan di PFN yang pokoknya intinya semua yang berhubungan dengan eksternal itu dipelajari banget di HI. Kurang lebih memang relate sih. Relate lah ya. Dan sebelum, maksudnya 2022, Mas Ihsan lulus tahun? 2018. 18 dan berarti sempat kerja di... Iya, sempat di beberapa tempat dan sebenarnya lebih banyak juga supporting kawan saya yang sedang membuat permen untuk peraturan pemerintah untuk drone, regulasi drone. Jadi pada saat itu tidak langsung ke PFN. Jadi ada ya pokoknya nge-fulfill keinginan pribadi dulu lah. Kebetulan hobi saya di penerbangan. Yes, bener. Nge-fulfill itu dulu kemarin. Kayak aku sering banget ngeliat kamu tuh di Instastory gitu ya, sedang nerbangin pesawat gitu pakai simulator ya, kayak wow. Hobinya agak capek ya kayaknya ngelihatnya, udah kerja terus tapi dia masih mikir untuk bikin main game itu. Iya, seru ya? Seru banget. Tertarik memang banget dengan dunia penerbangan Mas ya? Iya, tertarik banget karena dulu pernah tinggal di kota kecil, mau ke mall aja mesti naik pesawat, jadi sering banget naik pesawat jadi tertarik. Itu alasannya sebenarnya. Oke. Lalu kenapa nggak jadi pilot Mas? Banyak alasan, terutama pada saat itu memang pas saya lulus banyak masalah di pasar pilot. Jadi pilot itu banyak oversupply. Jadi saya decide untuk udahlah kuliah S1 aja lebih menarik gitu. Lebih aman. Ya sebenarnya. Oke. Lalu Mas kalau kita balik ke kerjaan dengan 2 jabatan, enjoy Mas ngejalaninnya? Enjoy banget, banyak tantangan, tapi kebetulan aku orangnya suka tantangan, jadi makin berat itu makin seru. Kalau misalnya hal itu makin sulit, aku rasa kayak sense of joy habis ngelakuin sulit itu lebih
lebih menyenangkan dibandingkan kerjanya flat, tapi ya flat gitu, senang-senang aja tapi nggak ada tantangannya. Jadi aku suka manjat tantangannya itu sih. Wah, agak berat. Terbanding balik dengan saya, sepertinya saya maunya yang biasa-biasa Enggak lah, aja Mas ya. Raka juga banyak ngadepin tantangan dan bagus-bagus kok. Iya iya iya. Lalu Mas biasanya berarti kan tadi Mas juga ngurusin bisnis PFN ke B2B berarti ya? Iya, bisnis to bisnis. Bisnis to bisnis. Sama seperti Mbak Helda berarti kemarin yang jualan gitu-gitu ya? Iya, jadi aku sama Mbak Helda sama Mas Fajar, kita bertiga ini memang di ujung tombak untuk B2B dengan BUMN. Kita menyediakan berbagai layanan jasa seperti yang Mbak Helda tuh sudah emphasize ya, bahwa kayak kebutuhan-kebutuhan video ataupun berhubungan audio visual tuh kita bisa support. Jadi pintunya memang dari grup 1. Kalau dari cara bicaranya memang sepertinya marketing banget ya. Sudah biasa untuk berjualan ya Anda ini. Berarti setiap hari kerja meeting Mas ya? Ya kurang lebih memang banyak meeting, tapi jujur saya personally nggak begitu prefer meeting. Meeting itu kan lebih ke konsolidasi atau kayak mempertemukan ide. Iya. Tapi lebih baik kita ngerumuskan dan mengeksekusinya lebih tepat. Jadi kalau misalnya meeting tuh kalau bisa diefisienkan, jangan kerjaan tuh banyaknya meeting. Tapi lebih bagaimana kita delivernya, bagaimana kita mengeksekusinya. Ya ya. Agak sebenarnya kepala saya agak berasap sedikit, kepala saya agak berat sepertinya, kepala saya agak berasap ya. Oke. Mas Isan, kita juga terlibat beberapa kali proyek bareng ya gitu. Iya. Karena kita di Sespar kebetulan sosial medianya juga kita ngurus bareng. Terus aku juga banyak bantu Mas Isan, misalkan ngurusin ya Mas Isan banyak bantu aku masalah komputer kayak gitu-gitu, karena Mas Isan cukup update juga teknologinya sih. Lalu Mas, proyek yang sedang dikerjakan, bila boleh di-spill dong Mas. Ada beberapa, tapi memang yang paling strategik dan kita lagi jadi priority namanya Indonesia Film Facilitation atau IFA. Indonesia Film Facilities itu ya Mas ya, yang di belakang ini ya. Bener, website. Nah, slide yang sebelumnya Oh, tadi slide tuh sebelumnya, bukan ini ya. Bukan yang ini ya. Ini saya lagi meeting. Oh ini lagi meeting, bukan ini juga. Ini lagi acara di kantor. Oh. Jadi Indonesia Film Facilitation tuh itu memang sebuah wadah, sebuah terobosan baru di mana kalau di Indonesia ini kan syuting kan memang susah untuk nyari lokasinya. Jadi kita dari PFN ini berusaha untuk membuat terobosan baru di mana kalau kayak kita booking hotel tuh kan dulunya manual menjadi online. Dan IFA ini kurang lebih sama. Jadi production house yang mau booking lokasi yang dulunya manual ini bisa melalui website, dan transaksi semuanya itu bisa dilakukan secara online di website tersebut. Wah enak banget ya, kayak kita pesan hotel tapi kita sewa lokasi ya Betul. sebenarnya. Masalah berangkatnya dari masalah susahnya dapat izin berarti. Betul. Kasusnya berarti banyak Mas ya, kayak Oh gitu. banyak, dan inisiasi ini merupakan hasil dari diskusi yang cukup intensif dari beberapa pihak, terutama dari pemerintah. Ada beberapa kasus di mana production house asing ingin syuting di Indonesia tapi nggak dapat izin. Layer atau lapisan untuk dapat izin tuh harus banyak, sehingga mereka menyampaikan bahwa apakah PFN bisa membantu kami dalam menyelesaikan isu ini. Sehingga kami dari PFN oke, kita buatkan sebuah website yang memang bisa menyelesaikan masalah itu, mengurangi middleman lah, mengurangi peran-peran yang bisa ngebikin booking itu jadi ribet. Ya karena kebetulan juga aku beberapa kali syuting juga proses perizinan itu paling memuakkan sih, paling panjang. Udah izin ke sini harus izin lagi ke sini, ada ini itu sebenarnya pengen diatasi sama IFA ya. Betul. Dan IFA tuh sebenarnya nggak bersifat untuk mengeliminasikan perizinan ya. Jadi izin tuh kan ada karena ada alasannya. Jadi agar comply, agar semua pihak yang terlibat juga tahu. Tapi tujuan kita di sini adalah memperjelas. Dan juga mengurangi peran-peran yang memang tidak relevan di sana. Misalnya quote unquote pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, preman. Itu kita berusaha untuk eliminasikan. Jadi tidak mengurangi rasa hormat kepada otoritas, tapi lebih ke memastikan bahwa industri ini tuh lebih streamline, lebih efisien sih. Oke, sewa lokasi yang nanti tersedia ada apa aja Mas? Kebetulan kami dari tim IFA sedang berfokus untuk mengkoleksikan lokasi-lokasi yang awalnya dimiliki oleh BUMN terlebih dahulu. BUMN dulu nih Betul, jadinya. karena BUMN kan kurang lebih memang sepertiga ekonomi Indonesia juga BUMN. Jadi kurang lebih kayak stasiun, kereta api, airport itu umumnya dikelola oleh BUMN. Jadi tempat-tempat umum dan juga tempat-tempat khusus kayak studio, PFN juga punya banyak studio. Kita berusaha untuk meleverage-kan atau mengoptimalkan lokasi-lokasi yang dimiliki BUMN dulu, sehingga
sehingga nanti kalau misalnya production house ingin syuting di Indonesia itu udah banyak spot-spotnya. Selain itu juga kita tentu saja ngebuka peluang untuk masukin lokasi dari non BUMN. Swasta gitu boleh Mas? Swasta sangat boleh, sangat welcome. Memang tapi tentunya di awal ini kita masih BUMN karena BUMN ini masih within our control gitu. Jadi masih bisa kita ngelakuin kerjasama B2B-nya mudah. Iya, iya. Oke, menarik banget ya teman-teman. Jadi nanti sebenarnya IVA ini nggak cuman BUMN aja, tapi nantinya banyak banget lokasi-lokasi venue yang memang bisa disewakan oleh sineas-sineas ya nantinya ya. Betul. Wah, terus Mas, selama mengerjakan proyek ini sudah berjalan berapa lama Mas? Maksudnya dari tahap development sampai sekarang? Nanti di saat video ini ditayangkan kan kurang lebih bulan Oktober ya. Dan kita juga kebetulan memang sudah inisiasi proyek ini dari Oktober tahun 2022. Wah, lama ya. Cukup lama, 360 hari, kurang lebih 300 hari, di mana kita membutuhkan banyak sekali koordinasi, kolaborasi dengan pihak terkait. Karena seperti industri hotel aja sebenarnya butuh setidaknya 20 tahun untuk mengubah paradigma yang awalnya offline menjadi online. Industri travel pesawat itu butuh 30 tahun lebih untuk bisa merubah bisnis yang awalnya offline menjadi online. Nah ini memang tidak mudah, terutama memang PFN juga core bisnisnya merupakan core bisnis film, bukan industri transaction online. Sehingga di sini kami juga berkolaborasi dengan Telkom. Sama Telkom. Iya, jadi kami sangat dibantu oleh Telkom. Terima kasih Telkom yang udah selalu support kami di PFN untuk sarana development websitenya. Jadi Telkom supporting untuk bagaimana kita bisa mewujudkannya secara digital. Secara aplikasinya memang Telkom yang buat berarti ya untuk tahap developmentnya. Betul. Lalu Mas sudah berarti hampir 1 tahun. Tantangan terberatnya dari IVA ini apa Mas? Tantangannya ada beberapa. Yang pertama itu adalah bagaimana tadi yang tadi aku udah sampaikan juga, merubah paradigma. Merubah paradigma itu enggak sesimpel kayak kita misalnya jualan dulu di warung lalu kita naikin ke marketplace. Nah, ini tidak semudah itu karena bisnis kita adalah bisnis kualitatif. Bisnis yang memang perlu human to human. Perlu survei secara langsung. Jadi ini merubah paradigma ini yang paling berat. Ini yang sedang saya dan rekan-rekan IVA, sebenarnya ada Mas Raka juga ya dalam tim IVA ini. Jadi teman-teman kalau misalnya dari tadi Mas Raka nanya, sebenarnya Mas Raka ini juga salah satu pihak yang paling terlibat dalam proyek IVA ini. Aku jadi malu. Udah keren, pokoknya calon CTO lah insya Allah. Waduh, amin ya Allah. Jadi kalau nonton ini inget-inget aja Mas Raka masih di PFN, sekarang nanti udah jadi CTO. Amin. Lanjut Mas. Dan memang di PFN ini tantangan yang kedua adalah PFN ini kan juga perusahaan yang stand alone, yang berdiri sendiri. Jadi kita membutuhkan cukup banyak resource untuk bisa nge-approach pihak-pihak lain. Kita tidak punya anak perusahaan, tidak punya banyak aset di beberapa daerah di Indonesia. Jadi memang kita perlu benar-benar melakukan pendekatan ke masing-masing BUMN untuk mengkatalogkan lokasi. Jadi berbeda misalnya kalau misalnya perusahaan BUMN A, B, C yang banyak lokasinya di mana-mana, diverse. Sedangkan PFN kan hanya di sini aja, di Jakarta aja. Jadi ini merupakan tantangan dari kami untuk bisa kick off IVA dengan lokasi yang hanya milik PFN dulu. Dan harapannya memang kita seenggaknya bisa nge-collect lebih dari 100 sampai 200 lokasi sehingga kita bisa ngebantu menyelesaikan masalah production house di Indonesia, yaitu kurangnya sarana untuk mencari perizinan di Indonesia. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti semoga dengan ada IVA ini memang sangat membantu nanti soal sewa lokasi. Amin. Karena memang aku tahu juga beberapa BUMN punya aset yang memang sebenarnya bagus banget, cocok banget untuk disewakan untuk jadi lokasi syuting sebenarnya ya. Betul, dan mungkin kalau teman-teman nyaksin juga ya, apalagi yang di Jakarta itu kan lagi ngetren banget BUMN tuh juga mengoptimalkan lagi lokasi-lokasi yang mereka sebenarnya punya di prime location. Contohnya kayak Peruri di M Block. Iya. Itu semangatnya sebenarnya kami udah sama-sama gitu kan. Jadi istilahnya memberikan kembali ke masyarakat aset-aset yang udah dimiliki oleh negara, dimiliki oleh BUMN. Jadi bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Pos Indonesia di Pos Blok. Nah ini memang jadi semangat ini yang kita pengen sama-sama wujudkan. Kalau PFN lebih ke bagaimana bisa mengoptimalkannya lewat perfilman. Soalnya salah satu tujuan kami adalah menimbulkan top of mind di masyarakat tentang Indonesia, masyarakat global. Kayak gini ya teman-teman, kalau misalnya nonton
film Amerika itu kan udah kebayang ya tulisan Hollywood pasti di Los Angeles, California. Benar. Nah, kalau Indonesia mungkin sudah cukup banyaknya di Bali saja gitu kan. Oke, Uluwatu gitu kan pasti itu di Bali, Pantai Kuta itu pasti di Bali. Nah, ini kita pengen wujudin dari Indonesianya. Misalnya Candi Prambanan yang dimiliki oleh Indonesia di Jogja. Nah, ini yang pengen kayak kita mudahkan izinnya sehingga production house asing itu juga mudah nge-capture-nya gitu. Gak cuman Bali terus ya sebenarnya Iya. berharapnya nanti ya. Bali itu indah tapi banyak juga yang lebih indah. Banyak yang lebih indah. Aduh, ngomongin Bali jadi pengen ke Bali sebenarnya Gas dari yuk. aku ya. Jangan gas kalau kamu sih kayak langsung gas. Kalau aku agak mikir ya budgetnya gimana ya Kak gitu sih lebih kayak gitu. Terakhir Mas, aku pengen tanya adalah harapan Mas Isan untuk IFA ini sendiri, untuk PFN dan untuk Mas Isan ke depannya. Oke, yang pertama untuk IFA, aku berharap IFA ini bisa jadi pemantik ya untuk terobosan bagi Indonesia itu bisa menjadi negara yang lebih digital. Kemarin kita ikut acaranya 4DG 4DG. ya, Mas Raka. Jadi bagaimana luar biasanya upaya dari Kementerian BUMN untuk mewujudkan Indonesia yang lebih digital. Pak Jokowi menyampaikan butuh jutaan lagi tenaga manusia Indonesia yang bisa lebih melek digital. Pak Erik juga menyampaikan hal demikian. Jadi harapannya memang IFA ini bisa continue sebagai sarana untuk memantik itu. Nggak hanya dari sisi perizinan atau bisa mendapatkan bisa menjadi sarana revenue baru, tapi lebih ke bagaimana bisa menjadi upaya digitalisasi Indonesia. Itu yang IFA. Harapan aku untuk PFN, PFN ini merupakan perusahaan yang dulunya sebuah giant of film di Asia Tenggara ya. Benar. Jadi harapan aku PFN bisa kembali great again, bisa kembali jaya kembali. Untuk tentunya untuk jangka panjang dan harapannya juga PFN ini bisa ngebangun ekosistem, bukan cuma PFN sebagai perusahaan sendiri tapi untuk sesama, untuk production house, untuk pelaku. Dan harapan aku untuk aku pribadi, harapan terakhir. Harapan terakhir ya. Aku pribadi berharap bisa jadi orang yang lebih baik, bisa lebih berkontribusi ke sesama, ke masyarakat. Karena kebetulan aku kuliah di negeri, kuliah di universitas yang memang dimiliki oleh pemerintah. Aku berharap aku bisa mengutilisasikan ilmuku kembali ke masyarakat. Jadi bukan cuman untuk aku pribadi dan bisa at least ya ngebagi kebahagiaan lah ke sesama. Waduh, boleh minta tepuk tangannya dulu dong teman-teman dong. Podcast kali ini agak wah. Jadi itu dia teman-teman. Mas Isan, terima kasih banyak udah mampir ke podcast aku. Karena kalau kita terusin, Mas Isan banyak banget side bisnisnya. Jadi kita bikin episode yang lain lah karena hari ini kita bahas IFA aja. Siap Mas Raka. Oke, teman-teman, aku mau ingetin juga sekali lagi, ini studio bisa disewakan. Gitu ya, kita menyewakan studio ini untuk teman-teman mungkin punya konten, mau bikin konten, mau punya program, datang aja ke sini, tanya-tanya dulu boleh harganya, kita menyewakan semuanya. Jadi teman-teman tinggal datang doang aja sih, gampang harusnya ya. Teman-teman boleh nanti hubungi nomor di bawah. Oke, sekali lagi thank you Mas Isan sudah mampir di tengah kesibukannya. Semoga IFA-nya lancar. Amin. Dan bisa rilis secepatnya ya. Amin. Dan juga buat PFN serta Mas Isan semoga sukses lagi. Amin. Oke teman-teman. Saya Raka Kakak Praditya mewakili tim yang terlibat. Terima kasih banyak untuk sudah menyaksikan podcast kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Juga share ke teman-teman semua. Bye-bye. Bye-bye.